Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menjelaskan semua materi Pancasila dari dosen Dr. Haji Metroyadi SH MPD dan dosen pendampingnya yaitu Bapak Zain Ahmad Fauji MPD. Perkenalkan, nama saya Nova Soraya dari kelas 1D dengan NIM 2310 1253 255. Saya berada di lingkungan kampus atau di lingkungan ULM, yaitu di lingkungan open space. Pancasila dalam konteks perjuangan di materi 1 yaitu Pancasila menjelaskan mengenai perjuangan mereka bagaimana caranya menyimpulkan suatu sejarah bangsa yang dimana sebagai dasar negara, sejarah masa lalu, masa yang sekarang pula, hingga berkaitan dengan yang tidak akan terpisahkan. Dari materi ini bisa kita rangkum atau kita cakup, Pancasila berfungsi bila mana yang tersaji dalam pada zaman Kutai, zaman Sriwijaya, zaman sebelum kerajaan Majapahit, zaman penjajahan, hingga zaman di mana penjajahan dan kebangkitan nasional dan penjajahan Jepang tersebut. Pada materi kedua, proses perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI pertama melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membicarakan rumusan dasar negara. Yang kedua, pada sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 dengan hasil sidang BPUPKI menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan undang-undang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan ke Ringgas Dengklok untuk mempersiapkan proklamasi. Pada tengah malam, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Meda. Kemudian pada hari tanggal 17 Agustus 1945 beliau di Pengangsaan Timur 56 Jakarta jam 10 pagi WIB, Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang dimana Pancasila pada masa Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan suatu Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila, situasi politik dan keamarian dalam negeri yang kacau dan ekonomi yang hampir bangkrut. Pada materi ketiga yaitu mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dimana filsafat merupakan ilmu-ilmu pengetahuan yang terlebih dahulu kita kenal sebagai menciptakannya ilmu-ilmu yang mengenai suatu berpikir bijak atau sebagai suatu sistem pada alurnya terciptanya Pancasila sebagai dasar dari fundamental, yaitu mengenai sila pertama. Pada yang pertama yaitu susunan kesila-silaan yang bersifat organis, yaitu sebagai pendukung dari inti suatu paham atau mengakui bangsa Indonesia ini berbeda agama maupun sebagainya, tetapi tetap satu tujuan, yang dimana dia tidak pernah
putus asa, yang bisa kita sebut tidak pantang optimis. Ada pula yang kedua, yaitu susunan sila-sila Pancasila mengenai bersifat hierarkis, piramidal, yaitu mengenai Pancasila terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti bagaimana ketuhanan, bagaimana kemanusiaan, maupun sesuai dengan berjalannya suatu yang kita lakukan mengenai Pancasila yang diterapkan, sehingga adanya kesatuan sila-sila menjadi dasar atau hakikat yang dimana dengan adanya nilai-nilai maupun Pancasila tersebut kita bisa terbentuknya negara yang bulat, suatu negara yang tidak pernah memandang bulu. Selanjutnya, pada materi keempat, Pancasila sebagai etika politik. Pengertian nilai adalah suatu yang berharga. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong, mengarahkan setiap nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Pancasila tidak hanya melalui etika politik saja untuk mendapatkan sumber tersebut, tetapi dapat kita cari dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungan dengan legitimasi kekuasaan. Selanjutnya pada materi kelima, yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Pengertian asal mula Pancasila yaitu pada asal mula langsung, kausa materialis atau intisari dari nilai-nilai luhur yang sudah ada puluhan tahun sebelumnya, yaitu terbentuknya kausa formalis, terbentuk melaju proses formal seperti contohnya diskusi. Asal mula tidak langsung, nilai yang menjadi unsur-unsur Pancasila yang terkandung dalam nilai langsung, atau dapat kita rumuskan menjadi dasar negara yang bangsa Indonesia berpancasila dalam tri perkara sebagai dasar negara, terwujudnya dengan 3 asas, yaitu asas pertama Pancasila, kebudayaan. Yang kedua Pancasila asas religius, yang merupakan Pancasila sebagai asas kenegaraan berdasarkan kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, sebagai pandangan hidup bangsa, berarti nilai-nilai Pancasila yang melekat dalam kehidupan masyarakat maupun bertetangga dijadikan norma dalam bertindak. Dalam melakukan sesuatu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam penuntun kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ada pula Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang mempunyai suatu sumber nilai moral, norma maupun akidah yang ada, dan menguasai hukum dasar maupun yang tidak tertulis maupun tertulis. Dalam kedudukannya, Pancasila mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum, contohnya seperti adanya undang-undang yang sesuai dengan norma hukum. Dan yang ketiga, adanya sebagai ideologi bangsa Indonesia yang berakar pada pandangan hidup dan budaya, contohnya kayak pandangan bermasyarakat, pandangan budaya kita, budaya orang lain, tanpa memandang bulu atau memandang diri budaya kita maupun hidup kita yang lebih baik.
bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Oleh karena itu, ciri khas pancar indera itu memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia kita sendiri untuk bisa mengemukakan suatu pendapat terhadap negara kita sendiri. Yang keenam, materi ini yaitu makna ideologi bagi bangsa dan negara. Makna ideologi tersendiri yaitu memiliki makna sebagai pandangan hidup maupun pandangan kita bermasyarakat dan bernegara. Tentunya makna ideologi ini sangat penting bagi bangsa kita dan bangsa asing, tentunya untuk tidak saling meremehkan atau saling menjatuhkan satu sama lain. Bagi bangsa dan negara, tentunya bangsa kita menjadikan ideologi yang mengedepankan ketahanan keutuhan negara kita sendiri dan menguntungkan untuk negara kita sendiri, tidak membilang negara kita itu negara yang belum maju. Di era sekarang, negara kita menjadi negara yang lebih maju lagi, negara yang bisa memanfaatkan suatu sistem kerjasama untuk negara kita maupun bangsa kita yang lebih aktif lagi terhadap pendapat maupun kerjasama dalam memecahkan suatu masalah. Materi ketujuh mengenai Pancasila dan konteks ketatanegaraan, pengertian masing-masing lembaga negara. Yang pertama, MPR merupakan lembaga tertinggi dalam sistem kerja ketatanegaraan Indonesia yang memiliki tata tertinggi dalam merumuskan dan menetapkan perubahan suatu undang-undang. Yang kedua ada DPR, merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Adanya DPR bertugas membuat undang-undang, mengawali pemerintahan dan menjalankan fungsi legislasi. Yang ketiga ada DPD, lembaga perwakilan daerah yang anggotanya berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Yang keempat, presiden dan wakil presiden adalah kepala negara dari pemerintahan, sedangkan wakil presiden mendampingi presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya, struktur organisasi lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, yang pertama yaitu MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan tak terbatas. DPR, lembaga perwakilan rakyat yang tidak bisa dibubarkan oleh presiden, tapi dipilih oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, MA bersifat mandiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Yang keempat, BPK berwenang-wenang dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Yang ada DPA memberikan masukan atau pertimbangan kepada presiden. Yang sesudah amandemen ada MPR, kedudukan MPR menjadi setara di lembaga negara lainnya. Undang-Undang 1945, DPR, kedudukan DPR semakin diperkuat. DPR berwenang-wenang membuat LU yang presiden dan wakil presiden memegang kekuasaan dan berwenang-wenang mengesahkan undang-undang menjadi undang-undang. DPD berwenang-wenang mengajukan kepada DPR terkait anatomi daerah, sedangkan BPK melaporkan hasil pemeriksaan DPR dan DPRD dan PPD. MA membawahi badan peradilan dalam wilayah peradilan umum, militer, agama, negara, tata usaha, sedangkan MK memegang kekuasaan kehakiman, berwenang-wenang menguji undang-undang terhadap UUD. KY bersifat mandiri dan berhak mengusulkan suatu Mahkamah Hakim Agung
hubungan antara lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang 1945, yaitu mengenai undang-undang anggota DPR menjadi hubungan MPR, hubungan antara lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang 1945, hubungan anggota MPK keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan DPP. Hubungan MPK, DPR dan Presiden. MPR memiliki wewenang mengamandemen UUD, melakukan pemilihan Presiden. DPR melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Presiden melaksanakan kebijakan pemerintah dan mengatur hubungan luar negeri. Sedangkan materi ke-8 Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi berasal dari bahasa Prancis atau constituer yang berarti membentuk, sedangkan tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sejarah konstitusi di Indonesia, pertama di Indonesia adalah Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan. Terjadinya perubahan dalam bentuk penyusunan undang-undang baru yang disebut konstitusi namun kekurangan dari 2 tahun kemudian 1959 konstitusi diubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia yang memberikan wewenang-wewenang yang lebih besar kepada pemerintah pusat dan ke presiden. Konstitusi saat ini adalah hasil amandemen di tahun menekankan pada paham demokrasi dan pembagian kekuasaan, menambahkan pasal-pasal yang menyangkut hak asasi manusia, hak-hak warga negara, dan membatasi masa jabatan presiden. Materi ke-9 lembaga negara menurut Undang-Undang 1945, yaitu lembaga negara eksekutif, lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh presiden dan wakilnya serta menteri-menteri. Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat suatu rumusan yang diperlukan negara. Contohnya itu kayak MPR, DPR, dan DPD. Lembaga yudikatif merupakan suatu badan bersifat yudis yang berfungsi untuk mengadilkan penyelesaian wewenang konstitusi dan peraturan undang-undang. Contohnya itu seperti MA dan MK. Tugas dan wewenang-wewenang masing-masing lembaga negara, yaitu MPR, yaitu merubah atau menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya apabila sudah berakhir menurut undang-undang. DPR membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sedangkan DPD mengajukan merancang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan pemekaran beserta penggabungan daerah. Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang dengan persetujuan DPR, memberikan gelar tanda jasa kehormatan sebagai kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang, mengajukan kepada DPR, menetapkan PP, mengangkat dan memberhentikan menteri
BPK memeriksa tanggung jawab keuangan daerah dan negara, memberitahukan hasil pemeriksaan DPR dan DPRD dan DPD, memberikan semua pelaksanaan APBN yang ke MA, menguji peraturan undang-undang di bawah UUD terhadap wewenang-wewenang lainnya oleh suatu undang-undang. MK menguji undang-undang terhadap memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan KY melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan MA Hakim Badan Peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Materi yang ke-10 yaitu sejarah HAM berawal dari dunia barat. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik suatu negara. HAM menurut Undang-Undang 1945 pada pasal 28A, hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan. Pasal 28, membentuk keluarga yang melanjutkan keturunan. 28C, hak mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan. 28D yaitu hak bekerja, hak status WNI. Pasal 18, hak beragama dan beribadah dan kebebasan kepercayaan. 28F, hak berkomunikasi dan mempengaruhi informasi, mencari atau menyimpan, mengolah atau menyampaikan informasi. 28, pasal 28, hak perlindungan, hak rasa aman, hak perlindungan dan ancaman ketakutan, hak memperoleh sesuai politik. Pasal 28H, hak hidup sejahtera, jaminan sosial, hak milik pribadi. Sedangkan pasal 281, hak untuk hidup, hak disiksa, kebebasan dari perlakuan diskriminatif. Yang 28J, menghormati hak asasi manusia orang lain. Tujuan HAM itu sendiri sebagai manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Berbagai pelanggaran terhadap HAM yaitu pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, penindasan terhadap wawasan, pembatasan kebebasan media dan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi secara umum. Yang kedua itu pelanggaran hak privasi atau pengawasan massal oleh pemerintah, pengumpulan data pribadi tanpa izin. Materi ke-11 mengenai aktualisasi Pancasila, yaitu paradigma ditinjau dari asal-usul beberapa bahasa menurut bahasa Inggris. Paradigma berarti lingkungan. Menurutnya diartikan sebagai model atau pola yang menunjukkan semua kemungkinan fungsi dari apa yang disajikan. Paradigma sebagai pembangunan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila. Pembangunan ekonomi ini mengacu pada perkembangan sistem ekonomi Indonesia, jadi mengacu pada pembangunan kerakyatan atau sistem ekonomi Pancasila. Paradigma hukum, eksistensi Indonesia ini sebagai negara hukum ditandai oleh beberapa unsur pokok seperti pengakuan prinsip dan konstribusi prinsip pemisahan undang-undang, sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang 1945, asas peradilan yang merdeka yang tidak memihak, yang menjamin persamaan derajat setiap warga negara.
gerakan reformasi pada GBHN 1998, jangka panjang 11 pelita ketujuh bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, dampak krisis ekonomi Indonesia, sehingga menyebabkan stabilitas politik